Hai, kita dari Samsing, di mana kita ngebahas putar sejarah dan masa pembahasan masa lalu yang menarik. Kali ini kita akan ngebahas putar sebuah peradaban kuno Kanaan. Sebuah peradaban kuno yang mendiami wilayah Timur Tengah pada periode 10.000 sebelum Masehi sampai 1.000 sebelum Masehi. Namun, peradaban kuno ini perlahan-lahan menghilang secara misterius dan sangat sedikit peninggalan arkeologinya. Nah, yang menjadi menarik adalah menurut literatur dari kitab suci umat Kristen, tanah Kanaan ini merupakan tanah yang dijanjikan oleh Tuhan untuk keturunan Abraham, yang mana nantinya keturunan Abraham dari cucunya Yakub adalah nenek moyang dari bangsa Israel. Bangsa Israel inilah yang nantinya menggantikan penduduk asli peradaban kuno Kanaan dan mendirikan kerajaan Israel. Gimana kisahnya? Oh iya, sebelum kita mulai pembahasannya, untuk teman-teman yang belum menjadi investor di channel ini, kalian bisa join dengan menekan tombol subscribe. Oke, kita mulai pembahasannya. Jadi, gini ceritanya. Oke, kita mulai pembahasannya dari letak peradaban kuno Kanaan berada. Diperkirakan Kanaan terletak di wilayah Nevan di Lebanon, Suriah, Yordania, dan Israel saat ini. Namun, terdapat sejarawan lain menyebut Kanaan termasuk ke dalam peradaban kuno Fenisia, di mana peradaban ini terdiri dari wilayah kekuasaan independen yang terletak di sepanjang pantai laut Mediterania, yang membentang melalui apa yang sekarang disebut Suriah, Lebanon, dan Israel Utara. Jika merujuk pada peradaban kuno Fenisia, orang-orang Kanaan diperkirakan merupakan orang maritim atau pelaut yang terkenal kehebatannya, yang mana mereka memiliki ciri-ciri terdapat hiasan kepala kuda yang perkasa untuk penghormatan kepada dewa laut mereka, yaitu Yam, saudara laki-laki Mot, dewa kematian. Nama Kanaan sendiri terdapat di berbagai teks kuno peninggalan bangsa Mesir kuno hingga Mesopotamia. Teks-teks kuno itu menyebut jika Kanaan merupakan sebutan untuk wilayah Asia Mesir. Akan tetapi, tak satu pun terdapat literatur yang menyebutkan asal-usul dari nama Kanaan itu sendiri. Bahkan, para sejarawan sendiri belum memiliki konsensus ilmiah secara pasti tentang letak peradaban Kanaan itu sendiri. Sumber lain yang menyebut nama Kanaan berasal dari Alkitab, di mana tanah itu dinamai berdasarkan cucu dari Nuh, yaitu pria bernama Kanaan. Ada teori lain yang muncul dari sejarawan. Nama Kanaan berasal dari bahasa Huria atau bahasa Yunani yang merujuk pada arti warna ungu, yang merupakan penyebutan orang-orang Yunani kepada orang-orang dari Fenisia. Hal itu merujuk kepada literatur lain yang menyebutkan bahwa orang-orang Fenisia bekerja kepada orang Yunani untuk pembuatan pewarna ungu, sehingga tercipta budaya penyebutan untuk orang Fenisia dengan Kanaan yang berarti orang-orang yang membuat warna ungu. Diperkirakan, manusia telah mendirikan pemukiman pada periode 10.000 sebelum Masehi atau zaman Paleolitik di tanah Kanaan. Telah ditemukan jejak-jejak manusia nomaden atau berpindah tempat yang sama seperti pada situs kota Yeriko, di mana mereka berpindah tempat mengikuti musim yang lebih hangat. Setelah memasuki periode 3.500 sampai 2.000 sebelum Masehi atau pada zaman perunggu awal, pemukiman-pemukiman permanen mulai didirikan. Tak berselang lama, banyak yang mulai menetap di wilayah Kanaan hingga membentuk suatu komunitas pedesaan kecil. Menariknya, mereka bertahan hidup dengan melakukan praktik peternakan serta berburu. Padahal, jika kita melihat pada periode itu, praktik tentang pertanian berkembang sangat pesat. Menurut sejarawan Larousse, ternyata wilayah Kanaan tidak memiliki tanah yang subur, sehingga sangat sulit untuk membudidaya tanaman pangan. Oleh kelompok sejarawan, mereka sepakat pada periode ini orang-orang itu ditunjuk sebagai proto-Kanaan, di mana dari cara mereka bertahan hidup telah membentuk kebudayaan sendiri, serta memiliki struktur bangunan dan sistem kepercayaan mereka sendiri. Namun, mereka hanya sebatas mengetahui bahwa sistem kepercayaan mereka adalah percaya kepada roh leluhur. Akan tetapi, hal itu belum memiliki bukti yang cukup kuat. Memasuki periode sekitar 2300 sebelum Masehi, diketahui Kanaan telah membangun jalur perdagangan dengan negara-negara lainnya. Salah satunya yang terbesar yaitu Kekaisaran Akkadia yang dipimpin oleh Sargon Agung. Diketahui komoditas utama yang mereka hasilkan adalah keramik dan berbagai macam tembikar.
Namun, jalur perdagangan ini terputus setelah Kekaisaran Akkadia telah berhasil dikuasai oleh Kutin pada 2083 sebelum Masehi. Hal itu berdampak sangat besar kepada orang Kanaan karena mereka telah menggantungkan hidup mereka kepada jalur perdagangan itu. Hasilnya, sebagian dari mereka kembali hidup nomaden dan bertani di wilayah lainnya. Pada periode 2000 sampai 1550 sebelum Masehi atau pada periode zaman Perunggu Tengah, orang-orang yang sebelumnya pergi dan memilih hidup nomaden kembali ke tanah Kanaan. Kembalinya mereka membawa dampak yang signifikan, di mana mereka memperkenalkan versi awal alfabet Fenisia dan tulisan paku yang digunakan pada perdagangan di wilayah timur. Dengan adanya teknologi tulisan, mereka dapat membuat perjanjian dagang. Hal itu membuat banyak orang Kanaan mulai berani membangun jalur perdagangan lebih luas, hingga ke kota-kota Mesopotamia. Pada periode ini pula, sektor pelabuhan berhasil dibangun di Kanaan. Berkat terbukanya jalur air, mereka tidak hanya berhasil memperkuat hubungan dengan Mesopotamia, tetapi juga dapat membangun kemitraan bisnis dengan bangsa Mesir. Hal itu berdampak pula terhadap kebudayaan Mesir yang mulai mengalami akulturasi dengan orang Kanaan yang dibawa oleh pedagang dari Mesir. Salah satu yang tampak jelas ialah ritual pemakaman orang Kanaan yang menggunakan tradisi dari pemakaman bangsa Mesir dan Mesopotamia. Kemitraan bisnis antara bangsa Mesir dengan orang Kanaan sempat terganggu oleh orang-orang Semit yang mendirikan koloni pemukiman di wilayah hilir Sungai Nil pada periode 1725 sebelum Masehi. Orang Semit ini mencoba memonopoli perdagangan dan merusak jalur perdagangan demi kepentingan mereka sendiri. Mereka ini nantinya dikenal sebagai Hyksos. Sikap koloni Hyksos untuk memonopoli jalur perdagangan berada di titik tidak bisa ditoleransi. Mereka lebih mementingkan keuntungan kelompok, bahkan dengan cara merugikan kelompok lainnya. Demi mengembalikan jalur perdagangan kembali normal, Pangeran Mesir Ahmose I dari Tebes mengambil tindakan pembersihan dari wilayah Mesir, di mana pasukan Pangeran Ahmose I mendorong keluar Hyksos dari tanah Mesir dan Kanaan hingga sampai ke Suriah pada tahun 1570 sebelum Masehi. Setelah Pangeran Ahmose I berhasil mengatasi permasalahan dari orang-orang Hyksos, wilayah Kanaan setuju diserap ke dalam teritori kekuasaan Kekaisaran Mesir. Walaupun di bawah kekuasaan Kekaisaran Mesir, tetapi Kanaan mencapai puncak kemakmurannya pada periode 1550 sebelum Masehi atau periode tahap awal zaman Perunggu Akhir. Menurut para sejarawan, periode ini disebut sebagai zaman keemasan peradaban kuno Kanaan. Namun, periode ini tidak berlangsung lama hingga Kanaan memilih untuk bergabung koalisi dengan Kades, Mitanni, dan Megiddo melawan Kekaisaran Mesir. Peristiwa ini dikenal sebagai pertempuran Megiddo, di mana Raja Mesir pada saat itu, Thutmose III, berhasil memenangkan pertempuran melawan kelompok koalisi itu pada akhir periode sekitar 1457 sebelum Masehi. Akan tetapi, pada periode 1450-an sampai 1200-an, Kanaan memutuskan untuk melepaskan diri dari Kekaisaran Mesir dan mendirikan pemerintahannya sendiri. Kita berpindah pada cerita tentang Abraham. Kisah tentang Abraham sendiri lebih banyak ditemukan melalui literatur pada agama besar monoteisme, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi. Namun, secara temuan arkeologis, tidak banyak yang dapat ditemukan untuk memperkuatnya. Akan tetapi, dari sedikitnya temuan arkeologi yang ada, para sejarawan sepakat bahwa Abraham sendiri merupakan sosok yang nyata ada di masa lalu sebagai utusan Tuhan. Di dalam literatur Kristen tentang kisah Abraham, tercatat bahwa Abraham dan keluarganya dikisahkan memiliki ikatan khusus dengan tanah Kanaan. Dimulai dari kisah Abraham beserta rombongan sukunya Ibrani memulai perjalanan suci yang panjang dari Mesopotamia ke Haran dan kemudian ke Kanaan dan Mesir. Dicatat Abraham memulai perjalanan itu pada usianya 75 tahun, di mana ia membawa seluruh keluarga dan pengikutnya menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Tak diketahui secara pasti kapan perjalanan ini dimulai. Namun, menurut para ahli teologi dan sejarah, rombongan suku Ibrani dan Abraham sampai dan menetap di tanah Kanaan pada periode sekitar 1250 sampai 1200 sebelum Masehi.
Dalam catatan literatur yang ada, ketika menetap di Kanaan, Abraham mengalami peristiwa spiritual serta mendapatkan wahyu dari Sang Ilahi, di mana tanah Kanaan dijanjikan kepada Abraham untuk diberikan kepada keturunannya, yang mana nantinya diberikan kepada putranya, yaitu Ishak dan cucunya Yakub. Sebagai bentuk rasa syukurnya, Abraham membangun sebuah mezbah atau dalam bahasa Ibrani yang berarti bangunan suci untuk Sang Ilahi. Namun, Abraham beserta rombongannya memutuskan berpindah menuju Mesir karena tanah Kanaan dilanda bencana kekeringan dan kelaparan yang sangat parah. Ketika di Mesir, keluarga Abraham tidak mendapatkan perlakuan yang baik oleh Kekaisaran Mesir. Ia pun memutuskan pergi ke Negev beserta seluruh keturunan dan rombongan sukunya. Di Negev, Abraham sukses menjalankan bisnis peternakan, di mana ia berhasil meraup keuntungan yang sangat banyak dan memiliki banyak pengikut. Setelah mendapatkan informasi bahwa wilayah Kanaan kembali normal, Abraham memutuskan untuk kembali ke Kanaan beserta seluruh keluarga dan keturunannya serta para pengikutnya. Sekembalinya ke Kanaan, rombongan Abraham menjadi berkembang lebih besar dan lebih kuat daripada sebelumnya, di mana ia sukses kembali menjalankan peternakannya di Kanaan. Situasi ini membuat orang-orang Kanaan sebelumnya, yaitu orang Fenisia, merasa tersaingi di tanah mereka sendiri. Hal itu mengakibatkan terjadinya pergesekan antara kelompok Abraham dengan orang-orang Kanaan hingga berujung pertengkaran antar suku. Akan tetapi, kelompok Abraham berhasil mendominasi karena orang-orang Kanaan sendiri tidak terorganisir kelompok atau suku tertentu yang menyatukan mereka. Hal itu diperparah juga oleh ketika Lot, anak dari saudara laki-laki Abraham yang bernama Haran, memutuskan untuk keluar dari wilayah Kanaan beserta keluarganya dan ternaknya. Diketahui bahwa Abraham dan Lot sempat terjadi perselisihan tentang urusan tanah untuk pengembalaan ternaknya. My livestock, they need rest, they need water. Of course they do. It's a long journey. Indeed it is. A journey you said was commanded by God. Singkat cerita, mereka pun sepakat untuk berpisah, di mana Abraham memilih dataran Hebron untuk rumah kelompok dan keluarganya, dan kelompok Lot dan keluarganya memilih dataran Sodom. Hal ini membuat kelompok Abraham menjadi semakin kuat di wilayah Kanaan. Namun berbeda dengan kelompok Lot, yang mana di wilayah Sodom ini nantinya akan terkenal cerita tentang hubungan sesama jenis dan bencana yang menimpa wilayah itu akibat perbuatan tercela itu. Kelompok Abraham ini terus menetap di Kanaan hingga pada periode Yakub, cucunya Abraham dari anaknya Ishak, memutuskan berpindah lagi ke Mesir setelah salah satu dari ke-12 anaknya Yakub yang bernama Yusuf berhasil menjadi orang nomor 2 di Kekaisaran Mesir. Sebenarnya pembahasan sejarah tentang Abraham dan keturunannya di tanah Kanaan jauh lebih kompleks lagi. Namun kali ini kita batasi. Sampai di sini, kita akan ngebahas lebih detail dan spesifikasinya pada kesempatan yang lain. Jadi kalian bisa nyalain notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbarunya. Menurut catatan para sejarawan, periode keruntuhan dari peradaban Kanaan terjadi antara 1250 sampai 1150 sebelum Masehi. Keruntuhan peradaban Kanaan diakibatkan adanya semacam gangguan dari kelompok lain. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, pada periode ini, Kanaan kedatangan orang-orang Ibrani dari rombongan Abraham dan berhasil mendepopulasi di tanah itu. Pada periode ini juga, Kanaan kedatangan rombongan dari Jenderal Yosua dari negeri Mesir, di mana rombongan ini adalah orang-orang Israel yang dibebaskan dari belenggu perbudakan Raja Fir'aun Mesir oleh Moses. Diketahui, Jenderal Yosua berhasil menaklukkan wilayah Kanaan melalui konfederasi antar suku atau penyatuan antar suku di tanah Kanaan. Jenderal Yosua menggunakan dogma agama dalam menyatukan suku-suku di Kanaan, di mana ia menyerukan ajaran 10 perintah Tuhan yang turun kepada Moses di Bukit Sinai. Metode ini berhasil dan Jenderal Yosua mempunyai banyak pengikut. Hal ini membuat kelompoknya semakin berkuasa di Kanaan. Akan tetapi, Jenderal Yosua sepakat untuk tidak mengangkat siapapun untuk menjadi penguasa atau raja di tanah Kanaan. Hal itu merujuk kepada ajaran Moses bahwa Tuhanlah penguasa atau raja, sedangkan manusia tidak boleh. Perintah ini disepakati oleh seluruh pemimpin suku di tanah Kanaan, di mana mereka juga menyepakati Kanaan dipimpin oleh pemimpin salah satu suku yang dipilih secara bergantian selama periode tertentu. Namun, sistem ini tidak berlangsung lama, karena pada periode itu terjadi banyak pertempuran di berbagai wilayah kuno lain. Dimulai dari penghancuran Troya oleh Akhaya, atau yang kita kenal sebagai bangsa Yunani, lalu runtuhnya Kekaisaran Het, serta kehancuran peradaban besar di kota Ugarit.
Di Kanaan, terjadi banyak penyerangan dari jalur laut oleh kerajaan-kerajaan yang ingin melakukan invasi. Untuk mengatasi berbagai situasi gejolak itu, akhirnya penduduk di tanah Kanaan sepakat untuk mendirikan kerajaan pada tahun 1080 sebelum Masehi, dengan Saul sebagai raja pertamanya, di mana negeri ini nantinya dikenal sebagai Kerajaan Israel. Gimana kisah dari kerajaan Israel ini? Kalian tunggu episode selanjutnya ya, karena kita akan membahas menyinggung lebih dalam tentang Abraham dan 12 suku Israel, yang mana merupakan anak-anak dari Yakub, cucu Abraham. Jadi, subscribe channel ini jika kalian suka, dan jangan lupa nyalain notifikasinya ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya.